Oke, untuk soal ini kita bisa gunakan rumus cepatnya ya. Ini ada sebuah batang disandarkan pada dinding licin dalam keadaan setimbang. Dinding tepat bersandar licin, panjang batang AB L dan sudut kemiringannya theta 60 derajat. Besar koefisien gesek minimum antara batang di A dan alasnya adalah. Jadi dia nanya itu koefisien gesek yang di lantai ya. Rumus ini hanya berlaku jika tidak ada orang ya. Nah, ini rumus cepatnya nih. Saya akan kasih tahu rumus cepat untuk mencari soal seperti ini. Ini berlaku jika tidak ada orang. Tidak ada orang. Kemudian lantai kasar dan dinding licin ya. Dindingnya licin. Ini nanti rumus cepatnya. Rumus cepat untuk mencari koefisien geseknya, mu-nya berapa. Jadi nanya mu-nya ini berapa. Koefisien gesek mu. Mu itu sama dengan 1/2 tan theta. Wah, ini rumus cepatnya nih. Ini kan tetanya sudah tahu ini 60 derajat. Tetanya 60 derajat. Tan 60. Oke, ini mu sama dengan 1/2 dikali tan 60 derajat. Oke. Tan 60 itu berapa? Itu adalah akar 3. Jadi mu sama dengan 1/2 dikali akar 3. Jadi kalian harus tahu ya berapa nilai dari tan 60. Berarti nanti dikali akar 3 per akar 3. Kita rasionalkan supaya jadinya 3. Akar 3 dikali akar 3 kan 3. Berarti mu sama dengan akar 3 per 2 kalikan 3. Berarti sama dengan 1/6 akar 3. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Ya, itu dia rumus cepatnya. Semoga bermanfaat ya. Bagi kalian baru pertama kali gabung, silahkan bantu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komen bawah. Tapi kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus ini. Mu sama dengan 1/2 tan theta. Nah, jadi seperti ini ceritanya ya. Kita gambarkan dulu si batang ini. Kita akan menggambarkan gaya-gaya bekerja pada tangga atau batangnya miring tadi ya. Ini anggaplah batangnya. Oke. Ini anggap tetanya. Oke. Kemudian A, B, W ya. Ya, W itu selalu di tengah batang. Jadi gini. Ini kan kasar. Yang ini licin. Kasar pasti ada gesek. Pasti ada gaya gesek. Gaya geseknya itu nanti ke sini. Ini F geseknya. Sehingga tangga itu nanti tidak tergelincir ke arah kiri, tapi dia akibat gaya gesek ini bisa menahan tergelincir ke arah kiri. Oke. Selanjutnya, di setiap batang atau tangga biasanya atau apapun benda yang homogen, benda yang memiliki massa itu pasti ada berat weightnya. Weightnya itu selalu di tengah-tengah batang. Jadi ada di sini nanti weightnya, ya. Ini weight di tengah-tengah batang. Ini setengah L. Ini setengah L juga. Sorry. Tekan nih. Oke, ini setengah L juga nih. Di tengah-tengah batang W ini. Nah, perlu juga diingat pada lantainya yang dasarnya ini itu nanti ada namanya N normal.
gaya normalnya. Ini kan A ya, berarti ini kita kasih NA. Di sini di atas ada B ya, sebenarnya ada juga NB, cuman saya tidak akan gambarkan. Saya akan jelaskan bagaimana cara dapatkan mu sama dengan 1/2 tan theta tadi itu. Oke, berarti nanti kita tinggal jabarkan berapa sigma torsinya. Sebelum itu, pada benda setimbang, nah, keadaan setimbang atau seimbang, nah, itu sigma F nya sama dengan 0, termasuk di sumbu Y. Nah, ini gambarnya agak bagusan sedikit ya. Ini juga termasuk pada sumbu Y. Pada sumbu Y, sigma FY sama dengan 0. Berarti itu gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Oke. Gaya ke atas sama dengan ke bawah. Siapa yang ke atas? Yang ke atas itu NA. Siapa yang ke bawah? Itu adalah W. Ya. NA sama dengan W. Oke. Rumus F gesek itu sama dengan mu dikalikan NA. Nah, ya, di sini ya. Maka nanti F geseknya itu rumusnya berubah juga, mu dikalikan W. Karena NA tadi sama dengan W. Oke. Selanjutnya kita cari sigma torsi. Nah, untuk mencari sigma torsi ini kalian harus bikin gaya yang tegak lurus ya. Pada bidang miring atau benda miring ini selalu seperti ini. Kalau kalian tidak begitu mengerti bagaimana cara perubahan gayanya, nah, kalian harus ingat nih, pada F gesek itu selalu berlaku ini, FG dikalikan dengan sin theta. Karena apa? Karena F gesek itu sebenarnya bisa dipindahkan ke sini. Nah, dia berada di depan sudut theta. Berarti kita gunakan sin FG kalikan sin theta. Kemudian NA ini kita bikin tegak lurus juga terhadap batang. Nanti di NA itu ke sini. Nah, NA yang tegak lurus terhadap batang itu adalah NA dikalikan dengan cos theta. Karena theta ini nanti sama juga dengan theta yang di sini dia. Oke, ini kan 90 derajat. Ini theta, ini bukan theta, dan ini tetanya. Sudut berseberangan ya. Kalau dalam matematika itu namanya. Makanya pakai cos. Nah, selanjutnya yang W. Nah, W itu nanti yang tegak lurus tuh yang di sini. Sorry, ini agak miring ya. Nah, itu adalah W dikalikan cos theta juga. Nah, karena ini theta di sini kalau segitiga, berarti ini bukan theta, maka tetanya di sini. Set. Nah, berarti dia pakai cos. Jadi kalau kalian bingung, kalian ingat saja FG kalikan sin theta, W sama NA itu selalu dikalikan cos pada kasus kesetimbangan benda tegar ya. Nah, tapi kalau lebih bagusnya itu kalian paham bagaimana cara mengubah arah, mengubah posisinya F geseknya tuh. Dia berada di depan sudut berarti dia pakai sin, berada di samping sudut berarti dia pakai cos, di samping sudut dia pakai cos. Jadi kalau saya sederhanakan gambarnya itu nanti dia seperti ini biar tegak lurusnya kelihatan ya. Anggap saja ini titik B, ini titik A nya. Berarti kan nanti ini di tengah-tengah, gimana ngomong saja, di tengah-tengah sini nanti ada W cos theta, di sini ada FG sin theta, kemudian ada yang ke atas ini NA cos theta. Kita nanti akan gunakan B ini sebagai poros. B ini sebagai poros. Yang perlu diingat, si W itu di tengah-tengah batang. Ini berarti setengah L ya. Setengah L.
ini berarti L. Nah, ini kan berarti torsi yang searah jarum jam sama dengan berlawanan jam, atau torsi ke atas sama dengan torsi yang ke bawah ya. Kita pindahkan dulu ini. Kita pindah sini. Sigma torsi B itu sama dengan 0. Dia seimbang. Berarti nanti torsi yang ke atas sama torsi yang ke bawah. Torsi ke atas sama dengan torsi ke bawah. Siapa yang ke atas itu NA. NA dikalikan cos theta dikalikan dengan L ya. Sama dengan FG sec dikalikan dengan sin alpha dikalikan dengan L. Karena dari sini ke sini L ya. Nih, ganti warna hijau biar lebih paham. Dari sini ke sini L. Nah, selanjutnya juga yang ke bawah itu ada W ditambah W dikalikan cos alpha dikalikan setengah L ya. Karena dia jaraknya ini hanya setengah dari porosnya. Selanjutnya kita ubah nih rumus-rumusnya. NA kan tadi sama dengan W. Ini ya. Sorry. Nah. NA sama dengan W ya. Kita ganti. Ini nanti W dikalikan cos theta dikalikan L sama dengan FG sec. FG sec tadi rumusnya apa? Mu kalikan W ya. Karena mu kali NA, NA nya sama dengan W, berarti mu kali W. Berarti ini nanti mu dikalikan W dikalikan sin alpha kalikan L ditambah W dikalikan cos theta dikalikan setengah L. Oke. Selanjutnya kita coret nih. Si L nya bisa coret. Sorry, bukan yang di atas, tapi yang sama-sama di bawah. Nih, dibagi L. Jadi L nya ini coret semua. Nah, kemudian nanti pindah ruas nih. Si W cos ini pindah ruas. Ini pindahkan ke kiri. Atau kalau masih bingung kita tulisan dulu deh. Berarti kan sisanya W cos theta sama dengan mu dikalikan W dikalikan W nya bisa coret juga nih. Sorry, W nya bisa coret. W nya juga coret. W nya coret dibagi W. Jadi semuanya coret ya jumlahnya itu. Berarti nanti sisanya ini cos theta sama dengan mu dikalikan sin theta ditambah cos theta dikalikan setengah. Berarti ini pindah ruas nih ya. Yang cos setengah ini pindah ke kiri. Berarti jadi plus. Berarti dia jadi min cos theta dikurang setengah cos theta. Nah, ini kasih keterangan kalau kalian bingung ya. Ini pindah ruas. Pindah ke kiri. Jadi negatif ya. Sama dengan mu sin theta ya kan. Ini kan sebenarnya ada angka 1 di sini. Cuman tidak ditulis nih. Di sini 1 dikurang setengah. Berarti sisanya setengah dong. Berarti nanti setengah cos theta sama dengan mu sin theta. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini saya pindahkan lagi biar enggak bertumpuk coretannya. Pindahin ke sini aja coretannya nih. Ya, cos pindahkan ke sini. Jadi nanti setengah sama dengan mu dikalikan sin theta per cos theta. Sin per cos itu kan tan. Berarti nanti setengah
sama dengan mu dikalikan tan theta. Pindah, berarti nanti ini mu sama dengan 1/2 tan theta. Ya, ini dia rumus yang didapat. Nah, rumus cepatnya ya. Jadi seperti itu ceritanya, agak panjang. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, salam fisika, pikiran siap kacau, tetap semangat.